Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala ahlal qur'ani min ahlihi wa khassatihi. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail Iqra'ul qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina li sunnatih. Amma ba'd. Sahabat Quran, alhamdulillah kali ini kita bisa berbagi belajar membaca Al-Quran, khususnya suratul Fatihah. Simbah guru kita Syekh Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus di dalam kitab Risalatul Qurra wal Hufaz, beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rubba qari'in lil Qur'an wal Qur'anu yal'anu." Banyak orang yang membaca Al-Qur'an, tetapi Al-Qur'an yang dia baca tidak memberi syafaat, tetapi justru malah melaknat kepada orang yang membaca Al-Quran disebabkan karena sembrono di dalam membacanya. Di dalam hadis tadi ada 4 golongan orang yang rentan untuk dilaknat oleh Al-Quran disebabkan karena sembrono membacanya. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran dikarenakan sembrono sehingga dia sampai merubah huruf atau ibdalul huruf bil huruf, mengganti huruf dengan huruf yang lain. Contohnya pada kalimat asa dibaca aso, alim dibaca alim, yang mana perubahan huruf itu akan berakibat fatal merubah makna atau arti dari kata tersebut. Yang kedua, orang yang membaca Al-Quran dia sembrono membacanya sehingga dia merubah harokat dari Al-Quran atau ibdalul harokah bil harokat, mengganti harokat dengan harokat yang lain. Contoh misalnya an'amta dibaca an'amtu, alaihim dibaca alaihum, dan seterusnya. Yang ketiga, orang yang rentan dilaknat oleh Al-Quran disebabkan karena sembrononya adalah orang yang membaca Al-Quran, dia sembrono membacanya sehingga dia sampai menambah atau mengurangi huruf, ziyadatul huruf au nuqsanul huruf. Contoh misalnya ada kalimat idh qala ditambahi idh wa idh qala atau fa idh qala dan seterusnya, yang mana perubahan huruf, perubahan harokat, nambahi huruf itu pasti akan merubah makna dari Al-Quran. Yang keempat, orang yang rentan dilaknat oleh Al-Quran ialah dia membaca Al-Quran tetapi perilakunya, akhlaknya tidak mencerminkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Maka keempat orang ini rentan atau rawan dilaknat oleh Al-Quran sebagaimana yang dikutip Simbah Kiai Haji Muhammad Arwani Amin Kudus, yang ini merupakan muqaddimah di dalam kitab Risalatul Qurra wal Hufaz. Sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, kita sudah diberi contoh, diberi uswah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau selalu menyetorkan atau memusyafahahkan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Bisa disebut juga bahwa malaikat Jibril itu adalah gurunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, meskipun secara pangkat derajat Nabi Muhammad lebih mulia, Nabi Muhammad lebih agung daripada malaikat Jibril alaihissalam.
Dari uswah atau contoh Rasulullah SAW tersebut, maka bisa diambil kesimpulan di dalam belajar Al-Quran itu maka dua hal harus terpenuhi. Yang pertama, di dalam belajar Al-Quran maka harus dimusafahahkan atau disetorkan kepada guru yang ahli Al-Quran sehingga terhindar dari kesalahan-kesalahan yang fatal atau kesalahan-kesalahan yang ringan atau disebut lahnul jali atau lahnul khafi. Seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW, beliau terutama di dalam bulan Ramadan menyetorkan bacaannya kepada malaikat Jibril alaihissalam. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran tidak boleh memandang status sosial atau pangkat atau derajat dari gurunya. Meskipun pangkatnya lebih rendah daripada kita, atau misalnya umurnya lebih rendah, umurnya lebih muda, atau pangkatnya lebih rendah, atau kekayaannya lebih rendah dari kita, maka kita tidak boleh memandang status sosial dari guru kita seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Meskipun secara kepangkatan, secara derajat malaikat Jibril itu lebih rendah dari Nabi Muhammad, beliau tetap berguru atau memusafahkan atau menyetorkan bacaan Al-Quran kepada malaikat Jibril alaihissalam. Baik, sahabat Al-Quran, kita akan berbagi dan belajar Al-Quran khususnya suratul Fatihah, yang mana suratul Fatihah ini merupakan rukunnya sholat. Maka Rasul bersabda, la sholata liman lam yaqra bi ummil kitab atau bi fatihatil kitab. Tidak sah atau tidak sempurna sholat seseorang bila di dalam sholatnya tidak membaca suratul Fatihah atau bacaan suratul Fatihahnya tidak sempurna. Kita mulai untuk berbagi belajar tentang bacaan suratul Fatihah. Yang bacaan ini sudah kami setorkan kepada Al-Ustadz Kiai Saifuddin bin Sulaiman Landuk dan Kiai Haji Husain bin Ali, pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Ponorogo. Di dalam belajar suratul Fatihah ini kami menggunakan lagu ros, yang mana lagu ros itu mempunyai karakter yang tegas sehingga bagi pemula di dalam belajar Al-Quran akan lebih mudah dan sangat membantu para pembaca Al-Quran di dalam memperbaiki bacaannya. Kita awali dengan ta'awudz, karena ta'awudz merupakan sunnah di dalam membaca, baik di awal surah maupun di tengah surah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita
kita koreksi dari pembacaan ta'awudz. Di dalam ta'awudz ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, pengucapan ain di kalimat a'udzu. Ketika mengucapkan a, maka minimal 2 jari harus masuk. A'udzu. Ketika zu, setelah u, maka posisi lidah harus dikembalikan ke zal. A'udzu. Kalau dipelankan seperti itu. Tetapi tidak boleh berhenti, tetap harus bersambung. A'udzu billahi minasyaitonir. Kemudian yang kedua yang perlu diperhatikan pada kata sa, syaito. Sa makhrajnya ialah tengah lidah dengan langit-langit atas. Tengah lidah dengan langit-langit atas. Nassa. Kemudian ya yang di depannya punya sifat yang namanya layin atau lemes atau lembek atau lentur, sehingga tidak boleh dibaca kaku atau keras. Contoh yang dibaca kaku ialah minasyaito, tidak boleh. Maka harus dibaca lemes. Syaitonir rajim. Saya ulang. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Selanjutnya ayat yang pertama yang perlu diperhatikan adalah pengucapan bi. Ya, pada kalimat bismillahirrahmanirrahim. Bi ini sebagian para pembaca Quran mengucapkannya tidak sempurna sehingga kedengaran bismillah, bismillah gitu ya. Sedangkan bi ini punya sifat yang namanya syiddah atau tertahan. Maka ketika diucapkan harus jelas. Bismillah. Terus yang kedua, pada kalimat atau pada huruf ra yang ada pada kalimat bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, tebal atau tafkhim. Saya ulang. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, pada kalimat alhamdu. Pada pengucapan ayat ini yang sering terjadi kurang sempurna adalah pada hamdu. Harus dikembalikan hamdu. Alhamdulillahi rabbil tidak tapi alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian ayat selanjutnya ayat 3 ar-rah tebal ar-rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Maliki yau. Pengucapan yau jangan sampai miring sehingga mendekati bunyi o. Sehingga bunyinya maliki yau. Yau, tidak boleh yau tapi yau. Maliki yaumiddin. Ini sering terjadi kesalahan atau kurang sempurna di pengucapan yaumiddin, harus bunyi u. Maliki yaumiddin. Kemudian selanjutnya pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pada kata iya harus ditekan. Kalau tidak ditekan pengucapan ya-nya maka akan berakibat fatal yang mana bisa merusak arti. Iyyaka. Kalau iyyaka hanya kepadamu Allah, na'budu kami menyembah. Tetapi kalau iyyaka tidak ditekan, tidak iyyaka,
maka kepada sinar matahari. Maka penekanan pada kata ya atau huruf ya menjadi sangat fatal akibatnya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian ayat selanjutnya, ihdinas sira. Pengucapan huruf shad yang terdapat dalam ayat ini sering dipraktekkan kebanyakan orang, terlalu mencucu bibirnya sehingga seruitnya atau sofirnya terlalu tipis, sehingga yang kurang sempurna akan seperti ini bunyinya, ihdinas sira, jangan sampai mencucu. Ihdinas sira tidak boleh. Ujung lidah di antara gigi seri atas dan bawah, kemudian punggung lidahnya nempel langit-langit atas. Nasira. Ihdinas siratal mustaqim. Mustaqim. Saya ulang. Ihdinas siratal mustaqim. Ayat terakhir, sira, ingat tadi tidak si tapi sira, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdu. Saya ulang. Di ayat ini sering terjadi kurang atau kesalahan di an'amta 'alaihim. Banyakan baca panjang. Siratal ladzina an'amta, itu tidak boleh. Berarti menambahi huruf atau ibdalul huruf, atau mengganti huruf atau menambahi huruf. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ghairil, ketika mengucapkan ghairil jangan didahului bunyi ghairil ya, langsung diambil dari ujung tenggorokan. Dari ujung tenggorokan ghai. Tidak boleh kaku seperti yang ta'awud tadi, syai. Ghairil biarkan ngalir. Ghairil tidak mak ya. Ghairil du makhrajnya ialah tepi lidah, ini tepi lidah dengan gigi geraham atas. Jadi tepi lidah boleh kanan, boleh kiri, atau kedua-duanya boleh, nempel gigi geraham atas. Kemudian dari sini suara mengalir sampai ke ujung lidah. Yang ujung lidah ini nempel di ujung atau di langit-langit depan, tempatnya lam. Suaranya mengalir laddo. Maka jangan tergesa-gesa waladdo, biarkan ngalir dulu. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian panjangnya dha itu 6 harokat, atau disebut hukum tajwidnya ialah mad lazim kalimi musaqqal. Ada mad tabi'i bertemu dengan tasydid dalam satu kata. Waladdo panjang 6. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saya ulang. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ditutup sunnah di dalam sholat ataupun di luar sholat dengan bacaan amin.
atau Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Baik, sahabat Al-Quran yang dimuliakan Allah, saya cukupkan sekian. Kalau ada kesalahan dari kami mohon diluruskan. Wallahu a'lam bishawab. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.